Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Umbo Hamung dengan NIM 0542700757. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Kupang yang berasal dari Kabupaten Sumba Timur, Kota Wengapu. Di video kali ini saya akan mewawancarai seorang aparat desa di Desa Utapan Lapang. Langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya wawancarai untuk melengkapi tugas kuliah saya. Yang saya wawancarai di sini hanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama ada lakukan identifikasi krisis masyarakat apa saja yang terjadi di lingkungan Desa Utapan Lapang. Oke, silakan Bapak. Kalau krisis masalah yang ya kalau kaitan dengan persoalan fasilitas jalan, air bersih, sampah, ya salah laju pertumbuhan ekonomi adalah orang yang sekolah. Tapi itu semua berdasarkan analisis saya. Karena orang yang punya 1, 2, sampai 4 ekor, 5 ekor ternak lewat adanya yang sekolah itu dijual habis untuk membiayai anak sekolah. Malah sampai berhutang. Tapi setelah anak-anak tersebut atau mahasiswa-mahasiswi tersebut menjadi sarjana, juga hanya sebagai pencari lapangan kerja atau yang dikenal dengan job seeker. Dan jarang, bahkan saya tidak temukan sarjana yang dicetak oleh beberapa universitas di dalam maupun di luar daerah yang sebagai pencipta lapangan kerja atau job creator. Karena rata-rata selama ini hanya sebagai pencari kerja dalam hal ini hanya untuk menyukseskan mimpi orang lain. Karena tidak pernah hadir untuk menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri, jangankan untuk orang lain. Lalu pertanyaan saya, kalau hanya untuk jadi sarjana, orang tua kasih keluar biaya, katakan kurang lebih 100 juta. Hanya untuk anaknya mencari pekerjaan, hanya untuk makan gaji. Kalau menurut saya tidak perlu sebenarnya buang biaya Pak. Kalau hanya untuk cari kerja. Oleh karena itu, yang menjadi penghambat yang saya lihat selama ini sebagai aparat desa yang sebagai penghambat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah di sini. Karena setelah menjadi sarjana, pertanyaannya, apakah kembali yang kita katakan bulatkan dengan 100 juta per orang?
kita padukan dengan umur harapan hidup manusia Kabupaten Sumba Timur sesuai hasil rilis pada Pusat Statistik tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa umur harapan hidup angka harapan hidup manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara khususnya di Kabupaten Sumba Timur itu laki-laki 64, sekian dengan perempuan 68, sekian umur harapan hidup manusia. Sementara menjalani pendidikan 6 tahun masa remaja, 6 tahun SD, 6 tahun SMP, SMA, 4 tahun minimal S1. Berarti umur yang dihabiskan di sini sejumlah kurang lebih 23 tahun, kurang lebih 23 tahun. Sementara mungkin usia produktif untuk kita bisa bekerja mungkin selama 20 tahun. Karena setelah itu umur 60 tahun kita pensiun. Pertanyaannya, apakah mahasiswa itu sendiri memang bukan dikembalikan kepada orang tua? Apakah mahasiswa itu sendiri bisa pegang itu kurang lebih 100 juta? Karena selama ini mahasiswa atau sarjana yang dicetak oleh beberapa universitas setelah menjadi sarjana lebih banyak menjadi sebuah pengangguran, malah bikin makan gaji di luar daerah, sehingga istilahnya hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ya itu mungkin yang saya sempat melihat bahwa ini juga adalah persoalan yang cukup serius. Mungkin demikian. Oke, pertanyaan yang kedua lagi Bapak. Ini ada 3 pertanyaan. Yang kedua, buatlah analisis krisis masyarakat di lingkungan desa Tampang berdasarkan materi yang Bapak telah sampaikan tadi. Silakan. Maksudnya Ini solusinya mungkin. Oke. Ya, kalau menurut saya solusi mungkin yang saya sempat sampaikan bahwa saya melihat ketika itu persoalan ini di mahasiswa itu sendiri atau tenaga pendidik atau lembaga pendidikan, saya tawarkan solusinya begini. Kalau boleh di sana mungkin harus melatih mahasiswa-mahasiswi sendiri untuk siap menciptakan lapangan kerja. Mungkin lewat praktek atau mungkin hal-hal yang sehingga siswa-siswa itu sendiri setelah lulus tidak bergantungan pada menjadi pegawai di birokrasi maupun di perusahaan, tapi mungkin ditanamkan hal-hal yang siap menjadi wira swasta, yang siap menjadi pelaku usaha, yang mentalnya yang sudah bisa disiapkan untuk menjadi orang yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri, kalau boleh untuk orang lain. Sehingga mungkin jangan hanya sekedar dilatih mahasiswa hanya sebagai orang yang makan gaji atau menyukseskan mimpi-mimpi orang lain, menyukseskan mimpi perusahaan dan lain sebagainya. Memang saya sih tidak juga melarang untuk harus
kasih. Memang kalau pada konteks masa kini, kalau memang itu adalah keterpanggilan pengabdian dan pelayanan terhadap bangsa dan negara, tidak. Sehingga jangan juga kita hanya sekedar melatih orang, mengajar orang untuk hanya bekerja pada sebuah bagaimana harus bekerja pada kantor dan lain sebagainya di perusahaan. Tapi saya harapkan melatih siswa-siswi untuk menjadi orang yang siap terjun di dunia usaha, yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri kalau boleh untuk orang lain, atau sebagai job creator. Mungkin demikian yang harapan-harapan saya. Oke Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk meluangkan untuk bisa melengkapi tugas ini. Mungkin sekian dari hasil video wawancara kami. Terima kasih.